Betapa berharganya sehat itu tidak diketahui kecuali kalau orangnya udah sakit, baru tahu oh betapa berharganya sehat itu. Begitu juga betapa berharganya kehidupan nanti kalau orangnya sudah meninggal. Jadi kita bisa menghargai sesuatu kalau sudah tidak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Ada lagunya Rhoma Irama itu. Kehilangan judulnya ya. Iya. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu. Kalau kita udah sakit baru terasa, oh sehat ternyata luar biasa. Kalau kita sudah tua baru terasa, oh ternyata masa muda luar biasa berharga. Kalau kita sudah meninggal baru terasa, oh ternyata umur yang diberikan oleh Allah itu sangat berharga. Jadi kita tahunya kadang-kadang sudah tidak ada pada diri kita baru terasa. Begitu juga orang yang kita sayang, kadang-kadang terasa kita betapa besar jasanya orang itu, tatkala orang itu sudah tidak ada. Jadi kalau sudah tidak ada baru terasa ya. Waqad warada, dan di dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat akan disodorkan kepada setiap manusia waktu-waktu siang dan malam yang pernah dia lalui ketika hidup di dunia. Jadi seluruh waktu yang kita jalani di dunia nih saat ini, dari jam per jam terus kemudian menjadi hari. Jadi setiap hari siang dan malam 24 jam. Itu tuh akan dihadirkan setiap jam di dunia ya oleh Allah nanti di hari kiamat. Dalam bentuk apa itu? Kan hari mah waktu, tidak berbentuk ya. Didatangkan oleh Allah kepada setiap manusia di hari kiamat nanti, setiap jam siang dan malam yang pernah dia jalani fi hayatil khazain, dalam bentuk lemari atau laci. Jadi ini jam-jam yang kita lewati di dunia dalam sebuah keterangan dikatakan nanti akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk lemari. Ya, coba bayangkan kalau setiap harinya 24 jam, berarti satu hari 24 laci yang ditampilkan oleh Allah. Kalau sebulan 30 hari, berarti 30 kali 24. Kalau setahun 365 hari, berarti 365 kali 24. Kalau umur kita 70 tahun, berarti 70 kali 365 dikali 24. Itu jumlahnya ya. Ya karena kan setahun 365 hari. Satu harinya 24 jam. Satu jamnya dalam bentuk lemari. Berarti kalau umur kita 70 tahun, 24 kali 365 kali 70. Sejumlah itulah lemari-lemari yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, mewakili jam-jam yang pernah kita jalani waktu di dunia. Kemudian apa isinya? Jam-jam itu isinya lemari-lemari yang ditampilkan oleh Allah dalam bentuk yang merupakan gambaran jam-jam yang pernah kita jalani di dunia. Kalau kita isi jam kita waktu di dunia dengan kebaikan, maka begitu dibuka isi lemarinya cahaya, isi lemarinya nur, cahaya.
Ini jam berapa ini? Waktu di dunia dulu. Dibuka tuh jam 8 atau jam 7 malam Senin misalkan ya. Atau jam 7 pagi hari Senin. Dibuka isinya cahaya. Dipikir-pikir apa ini sebenarnya? Ternyata kita sholat duha ya. Di jam itu kita sholat duha. Dilihat lagi jam 8-nya hari Senin, dibuka isinya cahaya juga. Diingat-ingat, apaan ya setelah sholat duha itu? Ternyata kita kerja bakti, bersih-bersih ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan itu nanti ditampilkan dalam bentuk lemari dan isinya cahaya. Tapi walati amila fiha maksiatahu mamlu'atan julmatan. Tapi kalau jamnya kita isi dengan perbuatan maksiat, itu begitu dibuka lemari yang ditampilkan, isinya adalah kegelapan. Bukan kosong. Ini kegelapan yang ada. Jadi dilihat itu seperti kamar di malam hari listriknya dimatiin. Gitu. Isinya apa? Gelap. Kita bayang-bayangin itu. Jam 9 saya ngapain ya? Kok jam 7 isinya cahaya? Karena saya sholat duha ya. Jam 8 isinya cahaya juga karena saya kerja bakti. Kok jam 9 isinya gelap? Kayak kamar dimatiin listriknya di malam hari. Diingat-ingat, oh habis kerja bakti duduk-duduk. Terus gibah ya, ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Oh pantas ini maksiat, isinya kegelapan. Nah terus yang kosong, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan taat, apabila jam itu tidak diisi dengan taat dan tidak diisi dengan maksiat, maka lemarinya ketika dibuka kosong, tidak ada cahaya dan tidak ada kegelapan. Pas dibuka yang jam 10 kosong, nggak ada apa-apa. Oh ternyata kita nggak mengerjakan apa-apa di situ ya. Ketaatan nggak dikerjakan, maksiat juga enggak. Itu bakal kosong. Nggak ada apa-apanya. Nah, andai kata kita melihat yang kosong itu, payak jumu tahassuruhu, maka menyesalah dalam hati kita. Mengapa pada saat itu kita tidak berbuat kebaikan? Andai kata saya berbuat kebaikan, tentu isinya bakal cahaya. Timbul penyesalan. Kalau saya berbuat kebaikan, tentu akan terisi cahaya. Tapi apabila dibuka ternyata isinya kegelapan, yang berarti pada jam itu dia melakukan kemaksiatan, maka andai kata bisa mati pada saat itu, pengen rasanya mati. Tapi kan yang namanya di akhirat nggak ada kematian lagi udah. Yang ada tinggal apa? Tinggal penyesalan yang panjang ya. Jadi dari keterangan ini kita bisa melihat ya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia kita akan menyaksikan perbuatan itu. Ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, fa'amman Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun dia yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi sekalipun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil biji sawi sekalipun, maka dia juga akan melihat balasannya atau juga akan melihat
amalan-amalannya itu ya. Jadi kalau kita ngelihatnya isinya gelap, penyesalan. Kalau kita ngelihat isinya cahaya, bersyukur. Kalau ngelihat isinya kosong, merasa rugi. Coba kalau saya isi itu dengan kebaikan, tentu akan jadi cahaya sekarang ini ya. Oleh karena itu ya, idza alimta jalika, kalau kamu sudah mengetahui bahwa amalan-amalan kita di dunia akan diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat, fahtar linafsika madumta bidaril ikhtiar mayan pakuha wa yuroggibuha. Maka pilihlah untuk dirimu selagi masih kita hidup di dunia ya, masih bisa memilih-milih, pilihlah perbuatan-perbuatan yang bisa bermanfaat dan bisa meninggikan kemuliaan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka law qad mutta kharajal amru min ikhtiyarika. Maka sesungguhnya jika kita sudah meninggal dunia, itu pilihan bukan sudah di tangan kita lagi. Waktu masih di dunia, itu pilihan ada di tangan kita. Kita bisa ikhtiar ya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Masih bisa kita memilih. Jalan ini bisa kita laksanakan, jalan ini juga bisa kita laksanakan. Masih bisa pilih-pilih. Pilih yang ini, yang berupa kebaikan, atau pilih yang ini, yang gak ada nilai kebaikannya. Masih bisa kita milih-milih selagi kita masih hidup di dunia. Tapi begitu kita meninggal dunia, pilihan kita sudah hilang. Sudah tidak bisa memilih-milih lagi. Maka pilihlah selagi masih hidup di dunia yang memang kita dipersilahkan untuk memilih, mayan pauha wayar pauha, perbuatan yang bisa bermanfaat buat diri kita dan perbuatan yang bisa memuliakan diri kita ya. Itu wabadir, dan bersegeralah, walatu sawib, jangan suka menunda-nunda. Taswib namanya menunda-nunda. Suatu ketika Rasulullah berkata, halakal musawibun, halakal musawibun, halakal musawibun, celakalah orang yang menunda-nunda, celakalah orang yang menunda-nunda, celakalah orang yang menunda-nunda, sampai dikatakan oleh Rasulullah 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, man al musawib ya Rasulullah, siapa itu orang yang disebut suka menunda-nunda? Kemudian Rasulullah berkata, al musawib mayyaqulu saupa'atu. Orang yang menunda-nunda itu adalah orang yang suka berkata saupa'atu, nanti sajalah saya tobatnya, nanti sajalah saya berbuat baiknya. Ini mumpung masih ada umur, puas-puasin dulu lah. Nah, itu namanya taswib. Kata ini di sini, wabadir, bersegeralah, walatu sawib, jangan suka menunda-nunda. Fa inna taswib syarrun, karena sesungguhnya menunda-nunda berbuat kebaikan adalah sebuah keburukan. Wal insan mu'radun li afatin wa sawagila kasiratin, dan manusia itu selalu diterpa dengan bahaya-bahaya dan juga dengan kesibukan-kesibukan yang banyak. Ya kalau kita terus menunda-nunda, nanti sajalah. Kalau sudah leluasa, nanti sajalah. Kalau sudah luas waktunya, nanti sajalah. Kalau ada kesempatan, itu nggak bakalan ketemu kesempatan-kesempatan. Ya. Jangan-jangan belum sampai tua udah nggak ada ya. Nanti aja lah kalau sudah agak tua-tuaan, ternyata belum sampai tua sudah meninggal dunia. Itu takutnya menunda-nunda itu seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtanim khomsan qabla khomsin. Ibtanim, ya,
Artinya ambillah keuntungan dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini yang dulu pernah dibuat judul lagu juga ya, sama Roma Irama ya. Jaga 5 sebelum datang yang jaga 5 sebelum datang yang 5 ya. Ini dari hadis sebenarnya. Cuma bahasanya bukan jaga. Ambil keuntungan, ambil kesempatan dari yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Yang 5, yang pertama sababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Muda dan tua beda. Kalau muda badan masih gagah, ya. Badan masih sehat, kerja masih kuat. Tapi begitu udah tua, tenaga sudah mulai berkurang, badan sudah mulai sakit-sakitan. Itu beda. Ya. Dulu waktu masih muda, jalan puluhan kilometer tidak terasa. Apalagi ke masjid yang dekat. Begitu sudah tua, jangankan sampai kilometer, ya. Yang cuma ratusan meter aja nggak mampu. Jadi mumpung masih muda, gunakanlah masa mudamu untuk berbuat kebaikan, jangan menunggu tua. Ya. Sebab itu tentu berbeda dengan waktu muda. Tenaga sudah berkurang, ya, kemudian kesehatan juga sudah berkurang. Kemudian yang kedua, apa? Wasihatika qabla saqamika. Dan manfaatkan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, mumpung belum sakit, manfaatkan sehat. Sebab kalau udah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Di tempat tidur aja, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, ya. Udah nggak bisa melayani, terus hidup dilayani. Nyesel kenapa dulu nggak suka ke masjid ya. Ada orang, naudzubillah min dzalik ya, dulu pernah ada jamaah menggambarkan begitu. Ya, itu pas udah sakitnya ngomong begini, ke masjid, gitu ya. Ke masjid, karena lidahnya udah tarik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Lidahnya udah nggak bisa ngomong jelas. Anaknya sampai nggak ngerti, Bu, itu bapak ngomong apa sih? Itu kata ibunya, bapakmu ngomong begini, nanti kalau sehat mah mau ke masjid. Cuma karena nggak jelas, anaknya nggak ngerti. Mau ke masjid ya, karena lidahnya ketarik. Orang stroke kan ketarik lidahnya, miring. Gitu. Itu kalau udah nggak sehat begitu, ya. Pas begitu sehat lupa lagi ya. Iya manusiawi ya. Manusia, naudzubillah min dzalik ya Allah. Wa firagaka qabla suglika, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu ya. Mumpung masih ada waktu luang, pergunakan keluangan waktu itu. Jangan menunggu sibuk. Kalau udah sibuk nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian yang keempat, waginaka qabla fakrika. Manfaatkan kekayaanmu, kemampuanmu sebelum fakirmu. Ya. Mumpung masih bisa, nanti suatu saat datang masa fakir. Ada orang yang dia meninggalkan hartanya, ya, orangnya udah nggak ada, tapi hartanya masih banyak. Jadi suatu saat kita pasti berpisah dengan dunia ya. Dunia yang kita miliki berupa mobil, rumah, tanah, sawah, kebun, itu suatu saat pasti berpisah dengan kita. Ada yang rumah hartanya pergi duluan, orangnya masih hidup, ada ya. Ada juga yang hartanya masih ada, orangnya yang udah nggak ada.
Mana contohnya? Yang hartanya pergi duluan, orangnya masih ada, udah nggak punya apa-apa. Padahal dulu mobil punya, rumah punya, ya, tanahnya luas. Sekarang udah nggak punya apa-apa, tinggalnya aja di masjid. Ya. Kirain kali hebat mau tinggal di masjid. Pertama-pertama, nih orang hebat amat ya. Setiap hari ke masjid. Ini nggak taunya nggak punya apa-apa udah ya. Tempat rumahnya juga udah nggak ada. Balik ke rumahnya udah nggak ada. Jadi terpaksa. Jadi bukannya karena demen masjid, bukan cinta masjid, tapi karena memang nggak punya apa-apa udah. Nggak ada tempat tinggal, nggak ada sanak keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak. Akhirnya tinggal di masjid. Jadi itu orang yang contohnya hartanya meninggalkan duluan, orangnya masih ada. Kadang-kadang terbalik, ada juga yang hartanya masih ada, tapi orangnya udah pergi, udah nggak ada. Ini dulu nih, ini nih masih punya ini, semua punya milik anaknya sekarang. Makanya Rasulullah kan pernah tanya, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta anaknya daripada harta dirinya sendiri? Ayo, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat bingung ditanya begitu. Loh, kok Rasulullah, masa iya ada orang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Kemudian Rasulullah menjelaskan, apa yang kamu manfaatkan sekarang adalah hartamu. Dan apa yang kamu tinggalkan itu bukan milikmu, tapi milik ahli warismu. Ada orang yang sama sekali tidak mau menikmati hasil hartanya. Dia sayang menggunakannya sepanjang hidupnya. Ya. Sampai akhirnya dia meninggal, tidak sempat menikmati hasil kerjanya. Itu buat siapa? Buat ahli warisnya itu yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang lebih menyukai harta warisnya, harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri adalah orang yang ketika dia hasil kerjanya sudah banyak, tapi sedikit pun dia tidak mau menikmati hasil kerjanya itu. Makanya kata Nabi bahwa dalam harta itu kita harus bagi 3. Ya, sepertiga untuk akhirat, sepertiga untuk kita nikmati, sepertiga lagi untuk kita tinggalkan buat ahli waris kita. Ya, jangan ditinggalin semuanya buat ahli waris. Ya, nggak pernah menikmati sedikit pun. Dia susah payah hasil kerjanya. Ya, senang-senang nggak pernah, menikmati nggak pernah. Ya, mau beli ini sayang. Itu nanti buat ke anaknya semua. Ya. Itu orang yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri, kata Nabi begitu. Itu salah begitu ya. Harusnya kita menikmati hasil kerja kita. Ya. Sepertiganya kita nikmati untuk kebahagiaan kita, sepertiganya kita sodakokan, kita amalkan untuk apa? Untuk akhirat kita, dan sepertiganya lagi kita sisakan untuk siapa? Untuk ahli waris kita. Tapi sepertiga di sini bukan dibagi sama ya. Ada sebahagian ya, entah berapa ukurannya, ada sebahagian yang kita gunakan untuk kehidupan di akhirat kita, ada yang kita gunakan untuk kita nikmati, ada yang kita gunakan untuk kita sisakan untuk ahli waris kita. Ya, jangan ninggalin ahli waris kosong, nggak ada apa-apanya, udah dijual semua. Ya. Ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Jangan juga begitu juga. Ya. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Orang kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maka jangan sampai menyesal di kemudian hari. Panas'alullaha ayyuwaffiqona lil a'mali sholihah. Maka
kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa beramal soleh dan untuk memperoleh dagangan yang bisa menguntungkan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah taklim kita. Sebelum kita akhiri taklim kita, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait yang tadi, Ya. harta peninggalnya banyak. Padahal mungkin juga sudah dinikmati, tapi masih banyak. Iya, masih banyak. Ya. Ahli waris juga sebenarnya, tapi ahli waris punya suatu pemikiran tidak kecenderungan kepada peninggalan. Iya. Dia cenderungnya ingin mencari sendiri. Betul. Sehingga harta peninggal itu juga dengan kegiatan apa sosial dan macam itu doakan kepada yang Iya. orang tua misalnya. Sampai enggak gitu ya? Ya, sampai atau tidak? Iya, pahala. Sampai. Berarti digantikan oleh anaknya. Sampai. Ya. Jadi anak menggantikan orang tua untuk beramal baik. Bisa itu sampai. Dia niatkan untuk orang tuanya ya? Iya. Bisa sampai. Anak itu inginnya nyari sendiri. Iya. Nggak mau dia menggunakan harta hasil peninggalan orang tuanya. Iya. Betul. Nyari sendiri. Ya. Itu anak yang baik itu begitu. Iya, memang itu jarang. Iya, jarang. Takutnya malah dipakai yang nggak bener sama anak gitu. Itu. Kadang-kadang ada juga yang begitu ya. Habis gitu. Iya. Sampai insya Allah. Lagi? Ya, silakan Pak. Untuk dalam ibadah itu maka kita perlu mengikuti suatu mazhab gitu. Mazhab. Ya, itu apa kita perlu ikut apa, kalau nggak ikut gimana, pasah nggak ibadah kita itu lagi. Iya, iya. Gini, kalau untuk tauhid kita nggak boleh ikut-ikutan ya, nggak boleh taklid. Ikut-ikutan orang itu taklid namanya. Karena kalau untuk ilmu tauhid kita disuruh berpikir. Ya. Apalah tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir? Apalah takilun, kenapa kalian tidak berpikir? Jadi banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir dalam bidang ketauhidan, dalam bidang akidah. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih bagi orang yang tidak menguasai keilmuannya, maka dia harus taklid, bermadhab, mengikuti jalan tertentu. Ya, boleh pilih-pilih. Mau madhab Hanafi, kan madhab itu ada 4 ya. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, dan ada madhab Syafi'i. Kenapa hanya 4? Padahal madhab-madhab yang lain banyak. Ada madhab namanya madhab Daud Az-Zohiri ya. Namanya Daud, dipanggilnya Az-Zohiri. Kenapa? Karena selalu memaknai Al-Quran melalui zohirnya saja, sehingga dinamakan Daud Az-Zohiri. Itu madhab tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena tidak ada pembukuannya. Kalau madhab yang 4 ini ada silsilahnya ya. Jadi dari madhab Syafi'inya, dari Imam Syafi'inya, kemudian turun ke muridnya, turun ke muridnya, turun ke muridnya, sampai akhirnya ke kita. Jadi ada arsip-arsipnya, keasliannya dan keotentikannya terjamin. Gitu. Nggak ada kemungkinan dipalsukan. Kalau madhab-madhab yang lain tidak ada pembukuannya.
Jadi bisa jadi orang memalsukan di aku mazhab ini, padahal bukan. Dicari pembukuannya, dicari keterangannya, tidak ada. Nah, jadi hanya mazhab itu aja yang 4. Boleh kita bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, bermazhab Maliki, bermazhab Hanafi, boleh. Tapi harus mengikuti. Karena kalau kita berpikir sendiri, mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, orang seperti kita itu nggak mampu. Nggak mampu ya. Boro-boro kita ngerti Al-Quran ya, bacanya aja susah ya. Gitu. Takutnya tertipu gitu. Kok saya nggak tahu? Ya, yang penting ngepas, boleh gitu. Walaupun nggak tahu, tapi harusnya kita mengikuti, oh bahwa saya ini ibadah ini mengikuti ini. Di Indonesia itu mazhab Syafi'i kebanyakan. Mazhab Syafi'i di Indonesia itu. Di negara lain mungkin ada juga ya. Makanya cara sholat kan beda-beda ya. Coba kalau kita di Masjidil Haram di Madinah, orang sholatnya beda-beda. Karena beda-beda mazhab. Itu ya, jadi harus ikut ya. Karena kita nggak bakalan bisa memutuskan mengambil hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis. Kita nggak bakalan ngerti itu ya, nggak bakalan ngerti. Jadi mazhab itu adalah hukum ya yang diputuskan oleh ulama mazhab dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Seperti dari hadis aqimus sholah, jadi wajib sholat ya. Seperti hadis tentang puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian diputuskan puasa bulan Ramadan itu wajib. Itu sulit, harus mengetahui asbabun nuzulnya ayat ya. Harus mengetahui maknanya ayat. Itu mazhab namanya. Wajib kita mengikuti mazhab. Sudah ya. Ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.